adik-adik, ketemu kembali dalam ibadah remaja Jemaat Gereja Paulus Kupang. Nah, apa kabar adik-adik? Nah, semoga ketemu semua selalu ada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kak Aja juga berharap bahwa adik-adik di rumah ketemu selalu memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ketemu masih beribadah secara online, tidak bertatap muka secara langsung, tapi Kak Aja harap ketemu masih bisa untuk memiliki kerinduan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, ketong akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu Kak Aja minta ketong tenangkan ketong punya pikiran, ketong punya hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, mari ketong meminta tuntunan Tuhan lewat doa. Mari ketong berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi kami anak-anakmu datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepadamu walaupun secara online. Tapi kami percaya Bapa, ketika kami memiliki kerinduan, Engkau akan memberkati kami. Engkau memberkati kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Bapa memberkati kami, biarlah kami juga mampu menjadi pelaku firman-Mu, mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, mengampuni kami dan berfirman-Lah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, penolong yang setia, kepadamu kami datang dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, dan hari ini kita akan bercerita atau berbicara tentang penerimaan. Nah, adik-adik, pastinya kita semua pernah mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang tidak menyenangkan, ada peristiwa yang selalu ketong inginkan itu ketong kenang, ada peristiwa yang terkadang membuat ketong tidak berharap itu peristiwa akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan terkadang peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita di masa lalu menjadi kenangan yang seringkali menghambat atau menghalangi ketong untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, ketong membutuhkan satu pemulihan, karena kalau ketong mengalami pemulihan, ketong bisa menerima kembali ketong punya diri di masa lalu, dan juga orang-orang di sekitar kita juga bisa menerima kita kembali. Adik-adik, berbicara tentang penerimaan, mendapatkan penerimaan seringkali menjadi hal yang sulit, karena kebanyakan orang kalau mau menerima seseorang, dia melihat dari latar belakang. Mungkin karena dulu dia pernah menjadi orang yang jahat, orang yang suka menggosip, orang yang suka fitnah, orang yang suka mencuri. Itu menjadi penghalang untuk dia bisa menerima kembali orang tersebut. Karena itu, ketong butuh pemulihan agar ketong juga bisa menerima ketong punya diri sendiri, dan juga orang lain juga bisa menerima ketong. Nah, hari ini ketong akan melihat kisah dari Alkitab tentang yang berbicara juga tentang penerimaan. Adik-adik bisa buka dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Nah, di sini perikop berbicara tentang Daud dan Yonatan. Adik-adik di rumah juga membaca ya. Nah, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud,
Mefiboset jawabnya, inilah hamba Tuhanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, adik-adik, kisah dari 2 Samuel 9 ayat 1-13 ini mengisahkan tentang Mefiboset. Nah, Mefiboset ini adalah anak dari Yonatan atau cucu dari Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Nah, sebagai putra mahkota atau cucu dari seorang raja, dapat dipastikan bahwa Mefiboset telah dipersiapkan untuk menjadi raja di masa yang akan mendatang. Dan dalam kondisi yang demikian, pastinya kita bisa menebak bahwa masa kecil Mefiboset dihabiskan dalam lingkungan istana karena dia adalah seorang cucu dari raja. Dia ada dalam kemewahan, kemegahan, kelimpahan, kemakmuran, dan apapun yang dia inginkan pasti bisa terwujud. Secara materi pasti Mefiboset tidak mengalami kekurangan satu apapun, dan seharusnya Mefiboset juga bisa menjadi seorang anak yang beruntung dan bermasa depan yang cerah. Tapi adik-adik, kalau ketong melihat kisah-kisah yang ada dalam kitab 2 Samuel ini, silsilah keluarga yang sebenarnya menjadi kebanggaan bagi Mefiboset, ternyata tidak demikian dialami penuh oleh Mefiboset. Karena apa? Segala kemegahan yang bisa dinikmatinya sebagai cucu dari seorang raja yang hidup di istana hilang dalam waktu yang sekejap. Karena Mefiboset kehilangan orang-orang yang ia kasihi, orang-orang yang ia cintai. Mefiboset kehilangan ayah dan kakeknya saat mereka berperang melawan bangsa Filistin di padang bukit Gilboa. Nah, adik-adik, karena kehilangan yang dialami ini, walaupun Mefiboset masih kecil, tentunya dia merasa kehilangan dan merasa sedih. Nah, pada saat itu adik-adik, pada saat kehebohan yang terjadi pada saat kekalahan melawan bangsa Filistin, akhirnya kematian dari rombongan dari Raja Saul atau kakek dari Yonatan ini membawa kepanikan bagi orang-orang yang ada di istana, karena mereka takut mereka juga akan mengalami hal yang sama. Mereka juga akan mati karena mereka juga akan diserang oleh bangsa Filistin, dan itu membawa ketakutan bagi mereka. Dan membawa ketakutan juga bagi Siba, seorang hamba dari Raja Saul yang adalah pengasuh dari Mefiboset. Karena itu ia segera menyelamatkan Mefiboset. Dan karena kepanikan dan ketakutan, akhirnya dia berlari dan dia menggendong Mefiboset. Dan pada saat dia menggendong Mefiboset dengan kepanikan saat dia berlari, akhirnya dia menjatuhkan Mefiboset, adik-adik. Dan akhirnya Mefiboset mengalami cacat pada kakinya secara permanen. Kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa dia punya kaki timpang, dia cacat jadi dia mengalami peristiwa yang begitu terpuruk saat dia kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dia juga kehilangan segala apa yang bisa saja dia warisi saat nanti dia dewasa, tapi dia kehilangan semuanya itu, adik-adik. Dia juga cacat. Jadi kalau orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu yang dialami oleh
Mephiboset. Nah, dia tidak bisa mendapatkan lagi figur seorang ayah, tidak bisa lagi membanggakan diri dia sebagai cucu dari seorang raja. Itu semua hilang adik-adik. Dan kalau ketong mengalami hal seperti Mephiboset, walaupun ketong masih kecil, ketong juga pasti akan merasakan kehilangan dan kesedihan. Adik-adik 17 tahun lebih Mephiboset hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ditambah lagi dengan dia punya kaki yang cacat, mungkin saja membuat Mephiboset merasa minder, merasa takut, merasa tidak bisa untuk mungkin orang-orang soalnya bisa menerima dia. Mephiboset hidup seperti itu adik-adik. Tetapi kita tahu bahwa dalam kisah kita tadi melihat bahwa ada Daud, pengganti Raja Saul, raja kedua bangsa Israel. Dia mau menunjukkan dia punya kasih lewat kemurahan Allah. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada keturunan dari Saul. Dia mengingat Yonatan yang adalah ayah daripada Mephiboset, karena pada saat ayahnya masih hidup, dia dengan Daud adalah seorang sahabat. Mereka bersahabat dan mereka saling menyayangi satu sama lain, sehingga Mephiboset merasa berhutang kepada Yonatan, ayah dari Mephiboset. Nah, adik-adik, kita bisa melihat di ayatnya yang pertama di situ Daud berkata bahwa masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud mengingat kembali perjanjian yang pernah ia buat bersama Yonatan pada saat mereka bersahabat dulu. Sebelum Yonatan meninggal, mereka pernah berjanji bahwa Daud pernah berjanji kepada Yonatan bahwa dia akan menunjukkan kasih Allah kepada Yonatan. Dan dia mengingat perjanjian itu adik-adik. Daud sebenarnya bisa saja tidak menghiraukan itu, karena ayah dari Yonatan atau kakek dari Mephiboset pernah berencana untuk membunuh dia. Tapi dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia tetap mengingat perjanjian dengan sahabatnya itu. Dan dia kembali lagi mencari keturunan dari Saul atau keturunan dari Yonatan untuk menyelamatkan. Dan akhirnya Daud menyelamatkan Mephiboset yang adalah cucu dari Raja Saul dan anak dari Yonatan sahabatnya itu. Adik-adik, kita bisa lihat bahwa satu pemulihan terjadi bagi kehidupan Mephiboset. Mephiboset kembali dipulihkan dengan kehadiran Daud. Saat Daud mengingat kembali perjanjiannya dengan Yonatan, bahwa dia akan menunjukkan kasihnya kepada Yonatan, dia sudah bisa dari kepemimpinan yang dia sudah peroleh sebagai pengganti Raja Saul, sebagai pemimpin bangsa Israel. Yang kedua, dia kembali mencari itu, kembali mengingat perjanjian-perjanjian yang sudah diperoleh itu. Dan akhirnya Daud memerintahkan kepada Siba yang tadinya adalah hamba atau pengasuh dari Mephiboset untuk mengembalikan kembali apa yang pernah diperoleh oleh Mephiboset, warisan-warisan dari raja, dari kakeknya Raja Saul dan juga ayahnya, segala apa yang pernah dia miliki dikembalikan kepada Mephiboset. Dan ini menjadi satu pemulihan bagi kehidupan Mephiboset yang dulunya kehilangan segala apa yang ia miliki, kehilangan orang yang ia kasihi, orang yang dia cintai, kehilangan segala kemewahannya, dan dia juga mengalami cacat. Dia mendapatkan pemulihan kembali lewat kehadiran Daud yang saat itu memberikan kasihnya. Dan karena itu Mephiboset tentunya dia kembali hidup dengan hidup yang dia bisa menerima dirinya sendiri. Dia juga merasa bahwa dirinya diterima oleh orang-orang lain, salah satunya Raja Daud. Nah adik-adik, kalau saat ini mungkin adik-adik yang masih remaja juga mengalami masa hidup yang mungkin berat, atau adik-adik yang hidup dalam ketakutan, yang minder, yang soalnya bisa menerima diri adik-adik soalnya perlu takut. Adik-adik harus percaya bahwa saat Tuhan bertindak, maka semuanya akan menjadi sempurna. Adik-adik melihat
bahwa Mephiboset alami itu kondisi singkat, waktu yang sangat lama, tapi waktu Tuhan tepat bagi Mephiboset sehingga dia bisa ada pemulihan kembali dalam hidup. Kita juga melihat adik-adik bahwa Daud mengembalikan kembali kepercayaan diri dari Mephiboset sehingga Mephiboset bisa merasakan bahwa dirinya ini sangat berarti, bahwa masih ada orang yang menerima dirinya walaupun situasinya yang cacat pula tidak menjadi penghalang untuk membuat Daud tidak memberikan kasihnya kepada Mephiboset. Jadi adik-adik, penerimaan terhadap seseorang atau penerimaan terhadap diri sendiri itu merupakan hal yang sangat penting. Kalau ketong diterima oleh orang lain tanpa memperdulikan dong punya latar belakang masa depan, itu akan sangat menjadi hal yang sangat memuatkan, hal yang sangat bisa untuk mengembalikan, memulihkan keadaan hidup seseorang. Jadi ketong juga harus bisa menerima ketong punya sesama. Kalau adik-adik tahu ketong saja diterima oleh Tuhan dengan setiap ketong punya keperdosaan, segala ketong punya keterbatasan, ketidaksempurnaan yang ketong miliki, ketidaksempurnaan yang ketong alami, Tuhan selalu menerima ketong selalu diterima oleh Tuhan walaupun terlalu sering, setiap hari bahkan, apalagi ketong yang masih hidup masih dalam keadaan remaja, ketong dengan ketong punya kenakalan, ketong dengan ketong punya segala hal yang ketong alami seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau ketong datang kepada Tuhan, Tuhan menerima ketong, Tuhan memulihkan dan memberikan kesempatan kepada ketong. Begitu juga dengan ketong belajar dari kisah ini bahwa Mephiboset dia kembali percaya diri, artinya dia bisa kembali lagi menerima dirinya. Kalau lihat dari sisi Daud memberi penerimaan terhadap dia punya sesama. Dia yang dulunya pernah hampir dibunuh oleh Raja Saul yang adalah kakek dari Mephiboset, tapi dia masih bisa melupakan itu dan dia kembali menerima keturunan daripada Saul. Dan itu merupakan hal yang sangat penting, bahwa ada penerimaan terhadap sesama tanpa mempedulikan latar belakang mereka. Jadi adik-adik, Kak Aca harap kita semua mampu untuk menerima diri kita, menerima sesama kita, karena Tuhan sudah menerima kita. Jadi adik-adik, Kak Aca harap kita kembali mengingat tentang firman Tuhan ini. Jadi firman ini harus tetap kita ingat, soalnya boleh kita sia-siakan, karena firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kita. Masa depan kita bisa cerah, masa depan kita bisa pasti, pengharapan bisa terjadi kalau kita bisa menerima diri kita dan juga mampu menerima sesama kita dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat adik-adik. Kadang ketemu rasa lama pertolongan Tuhan, tapi kalau saat Tuhan memulihkan, itu menjadi sesuatu yang sempurna adik-adik, dan menjadi satu hadiah yang terindah bagi ketong untuk ketong bisa kembali hidup dalam segala hal yang baik. Ketong bisa kembali hidup dengan penuh sukacita, ketong bisa melangkah maju, ketong bisa kembali membenahi dirinya ketong tanpa mempedulikan segala kejadian atau peristiwa yang pernah ketong alami. Jadi adik-adik, peganglah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, dan yakinilah bahwa kalau ketong berjalan menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati ketong. Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan memberkati kita. Amin. Nah adik-adik, sebelum menutup firman Tuhan pada saat ini, mari ketong menyiapkan ketong punya hati, ketong berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan sehingga ketong bisa dikuatkan. Mari ketong berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, memberkati firman yang kami dengar ya Bapa, sehingga kami bisa menerima diri kami juga bisa menerima sesama kami, tanpa mempedulikan latar belakang mereka, atau masalah-masalah yang pernah mereka alami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah menerima kami juga harus mampu untuk menerima sesama kami, menerima diri kami juga. Bapa, menolong adik-adik remaja ini, pulihkan kehidupan mereka, menolong masa depan mereka, memberkati cita-cita harapan mereka, sekolah mereka,
dan biarlah mereka selalu memiliki kerinduan beribadah kepadamu. Terima kasih banyak-banyak Bapa, mengampuni kami dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang bersyukur pada Bapa di sorga. Amin.